Kenapa sebabnya corona kagak hilang? No, nenek-nenek. Nenek-nenek no, gara-garanya. Kemarin lagi dikasih bantuan, dia terima kasih luar biasa, bukan nama RT, bukan nama RW. Dari siapa ini? Corona, alhamdulillah, corona mudah-mudahan umur panjang, begitu. Kata dia mau corona orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya kagak bisa mantun Pak, Ustadz Mardani Sohibul Bait mantunnya pinter banget. Kalau saya dari dulu apalnya cuma atuk, ada itik, loncat-loncat, asal melihat plastik rasaan berkat, gitu doang suruh. Iya udah segitu-gitunya. Asal ada itik, loncat-loncat, asal ngelihat plastik rasaan berkat, begitu. Emang usumnya usum berkat. Bismillah, alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzurriyyati qurratu ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pak, makan ini tuh. Iya, udah biasa Pak. Nggak dibojong kulur pulang. Asal giliran penceramah naik, kue keluar. Suwe ya. Iya, suwe. Ntar giliran saya selesai, Bapak pulang. Gua kapan bareng makannya? Ya elah, emang dari dulu nasibnya begini Pak. Iya, tadi kan tahlil ya, nggak bakal kita bareng makan, malu, emang belum keluar ongkos. Giliran sekarang saya suruh naik, tadi kan tuan rumah, giliran ceramah kagak keluar ini. Ini tuan rumah yang brengsek berarti ya. Iya, mohon maaf Pak ya. Iya, bukannya lupa, emang dari sononya. Emang dari sono udah, saya udah sabar banget sebetulnya ya. Ya nasib saya emang udah begini. Ya mudah-mudahan gak ketinggalan gemuk. Ya insyaallah. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Faya hadratal mukarramin, para alimil ulama, para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, juga aparatur pemerintah, wabil khusus yang kami hormati yakni Sohibul Bait Bapak Acep Basuni. Acep Pak, Acep. Acep, ini ada A-nya. Bapak Acep Basuni, ini luar biasa Pak, ulama hebat Acep Basuni ini. Mudah-mudahan beliau ini kalau melihat tadi sambutannya itu melebihin penceramah namanya. Udah luar biasa. Jangan-jangan sering di panggung ini ya. Sering di panggung mana tuan rumah? Sering di panggung ya. Oh iya ini. Kayaknya sering di panggung. Gak tahu panggungnya panggung mana. Panggung dungdat apa panggung dongdok?
Mudah-mudahan kita doain beliau senantiasa sehat walafiat, keluarganya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Juga guru-guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Yadi Al-Mukarram akhirnya al-kiram, ini alhamdulillah kemarin ketemu di tempat omak banyak bener, omak sampai bejibun, omak palsu. Ini beliau senantiasa bertemu dengan saya kalau pas giliran ngebesan. Al-Mukarram Ustadz Mardani SPDI, juga Al-Mukarram Ustadz Mulyana, dan alhamdulillah tadi yang suaranya gurih banget baca kisah Maulid Nabi Al-Mukarram Ustadz Kurdi. Dan juga yang kami hormati yakni orang tua kita, para sepuh, bini sepuh Al-Mukarram Ustadz Haji Sadam dan juga Al-Mukarram Haji Marta. Dan juga yang kami hormati Ketua Lingkungan RT 01 Bapak Ustadz Muhammad Hussein. Dan juga ini teman kami di Parung, alhamdulillah hadir. Saya baru tahu kalau ngerarungnya ke sini. Alhamdulillah, yakni Al-Mukarram Bapak Wandi RW, Bapak Wandi RW Wandi, Ustadz RW double jadinya. Dan juga seluruh para jamaah yang hadir yang kami tidak sebutkan satu persatu. Juga tadi disebutkan alhamdulillah dari Al-Munawwarah, Masjid Al-Munawwarah, Bapak Kahar Siregar, ya nyebutnya Siregar. Juga seluruh para jamaah yang hadir, majlis doa, majlis zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini saya bisa bersilaturahmi. Ini izin dari Allah, ini sudah kodrat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan nikmat kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang alhamdulillah udah mulai bisa ngeriung begini, udah bisa ngeronyok begini. Mana ada yang pakai masker? Kagak ada. Kagak, orang ada kue gimana mau pakai masker? Kalau pakai masker kue disuguhin lah kagak kemakan. Maka alhamdulillah kita sehat walafiat. Sisa-sisa daripada kehidupan kemarin hampir 2 tahun corona melanda kita semua, alhamdulillah sekarang udah mulai hilang. Ada sedikit corona yang keder, kata pemerintah belum semuanya hilang, masih ada dikit-dikit. Yang tahu Pak RT kenapa sebabnya corona kagak hilang? No, nenek-nenek no, gara-garanya kenapa corona nggak hilang, ditanyain mulu sama dia. Corona mana corona ya? Emang apa? Bantuan RW itu kagak ada ini begitu. Tanyain sama dia, orang bantuannya berhenti, kata dia corona, kemana corona ya? Kemarin lagi dikasih bantuan, dia terima kasih luar biasa, bukan nama RT, bukan nama RW. Dari siapa ini? Corona, alhamdulillah corona, mudah-mudahan umur panjang begitu. Kata dia mau corona orang kaya, kasih bantuan sama dia, bukan penyakit, kata umur panjang begitu. Ya makanya masih sekarang masih ada yang keder. Kenapa? Masih ditanyain, Pak RW, mana ini ya bantuan? Emang apa? Corona udah pergi kali ya? Ini kan kagak ada bantuannya begitu. Ya makanya masih ada yang keder. Maka kita doain mudah-mudahan bigat semua, kita semua sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kehariban baginda alam Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang nanti kita arep-arep, manusia yang nanti kita tunggu-tunggu, yang sekarang kita rindukan. Walaupun terkadang umat Islam banyak yang bohong, katanya dia cinta kepada baginda Rasul, tapi apa hakikatnya? Amalannya bukan amalan Rasul. Na'udzubillahi min dzalik. Maka buat kita alhamdulillah masih bisa baca maulid, masih bisa baca kisah maulid, masih bisa melaksanakan peringatan maulid. Mudah-mudahan nanti di sana kita dicari oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena gak ada lagi manusia yang memberikan syafaat. Orang tua kita mohon maaf gak bakal bisa memberikan syafaat kepada kita. Anak kita juga gak bisa kalau dia bukan anak yang saleh. Apalagi tebang tetangga kita,
Kalau sekarang di dunia kita minta tolong masih gampang, masih gampang. Asal kita datang ke rumah Pak Siregar minta duit apa berapa? 5 juta kecil nih, gitu lah. Sekarang mau gampang Pak, datang aja ke rumah Pak Mardani, insya Allah. Asal kata kita, Pak besok saya bocah ini kagak bayaran, minjem duit apa berapa duit, 2 juta atau segala minjem tuh gua kasih, begitu di dunia. Tapi nanti dia memiliki kiamat susahnya minta ampun. Kita mau minta tolong sama siapa kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka buat kita jangan sampai berhenti bersolawat, jangan sampai berhenti memperingati Maulid Nabi Muhammad, jangan sampai berhenti untuk baca kisah Maulid Nabi. Kenapa? Ini yang kita harapkan nanti di yaumil kiamah, karena beliaulah satu-satunya manusia yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Yang lain mah nggak ada. Nabi Adam juga nggak dikasih, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Nabi Isa nggak dapat syafaat yang diizinkan oleh Allah kepada umatnya. Maka itu alhamdulillah kita adalah umatnya baginda Rasulullah SAW. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, malam ini acaranya double. Yang pertama acara haul 6 tahun dulu, 6 tahun orang tua dari keluarga besar, lupa saya, Bapak Ronin bin Sari. Mudah-mudahan beliau dalam kepergiannya setahun yang lalu kita doakan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena begini Pak, ada sebuah cerita di sebuah kitab disebutkan, ceritanya luar biasa. Ada si penggali kubur, ini anak ngegali kubur buat orang tuanya, saudara menggali kubur buat ini kakaknya. Ketika digali selesai semua galian, itu si mayit dimasukkan ke liang lahat. Ternyata apa Pak? Ada satu orang yang ngelihat kuburan itu tiba-tiba jadi istana. Ini kisah nyata dalam sebuah kitab. Kemarin saya dapat dari Pak Kiai Saifuddin Siraj, beliau baca kitabnya. Saya lupa, belum sempat ngaji sama beliau, tapi ingat cerita ini karena jadi ibrah buat saya. Apa ceritanya? Ketika dimasukkan, ternyata apa? Dilihat ke depan itu luas Pak, terang benderang, luar biasa. Kaget dia, ditanya yang lain nggak ngeliat Pak. Ngeliat ini gak apa namanya taman di sini? Enggak. Lo ngeliat apa? Tanah di depan gua. Di sampingnya sama Pak, ngeliat apa? Tanah. Yang satu ngeliat Pak, taman surga luar biasa. Lalu selesai cerita sama keluarganya, apa rahasianya Pak? Rahasianya cuma satu, dia ikhlas memberikan rizki untuk anaknya belajar. Tuh Pak, ikhlas memberikan rizki untuk anak belajar agama, menghafal Al-Quran, terus saja Pak, nggak pernah pelit. Nggak kayak orang Bojong Sari. Orang Bojong Sari Pak suka pelit. Kenapa pelitnya? Asal dimintain bayaran, deh bayaran mulu, begitu. Di sini mah kagak ya? Kagak. Iya. Di sana Bapak pada nyari sekolahan gratis, asa giliran dikasih edaran ribut. Deh katanya gratis, gini kan bayaran. Coba Pak kita pikirin, lah anak kita kan belajar ya, nuntut ilmu banyak bener, pengen nilai 9 semua, sekolah gratis. Lah otak kita mikir Pak. Zaman sahabat dulu apa? Baca bismillah doang, 3 gerobak dikasih ke harta. Zaman dulu, sekarang bang bayaran 50.000 ke ngeluh, bayaran mulu kolaan, lah bayaran kagak tiap hari. Makanya wajar Pak, anaknya nyari kerja susah benar. Iya susah. Nah, zaman sekarang kan tuntutannya begini. Coba ya guru nih, guru itu pengalamannya luar biasa. Kenapa? Ngasih duit kagak, nilai pengen gede.
bayaran ogah, ngapain ogah, belajar kudu rajin. Dari mana ngatur tuh ya. Makanya apa, kalau pengen hidup mulia, alam barzakh itu cerah seperti cahaya, dan juga itu raudhah seperti taman tuh. Berikan harta kita untuk anak belajar agama, begitu. Ditanya apa itu, kemudian apa lagi yang meninggal besok anaknya sama Pak, dibikinkan sebuah kuburan. Orang yang tadi masih ngalamin anaknya meninggal, kenapa? Ternyata ditanya sama anaknya juga suka memberikan harta kepada mereka yang sedang belajar agama. Pak, itu sebuah kisahnya. Maka apa luar biasa, orang tua kalau ngasih rizki buat anaknya belajar, insya Allah raudhah min riyadil jannah. Kita di sini Pak, buat anak kita belajar, entong segala pelit-pelit, entong segala hitungan, Allah sudah ngatur, Allah sudah kasih garis semua kepada kita. Kan ada nih anak bapak kan nggak rata, ada yang sekolah bayarannya 300, ada yang sekolah bayarannya 200, ada yang sekolah bayarannya 150. Itu sudah Allah atur. Alhamdulillah kita masih ngeluarin rezeki buat anak sekolah. Orang lain mah nggak ada rezekinya bisa. Ini mah kadang-kadang emang pelitnya luar biasa, urut rezeki seret. Kenapa? Ngeluarin duitnya ogah-ogahan, pengen dapat duit banyak. Dari mana bisa? Calo gua Pak, calo. Sebelumnya kan korban dulu calo. Iya bener ya. Calo nih kan ngeriung dulu, ngeriung. Asal ngeriung ngopi, asal ngeriung ngerokok, yang modalin sama kan tuan rumah. Besok pindah lagi ngopi, kira-kira itu ngukur deal apa kagak? Kagak. Entar aja Pak, udah lama itu kopi udah habis, rokok udah habis, baru tuh ngukur dah. Akhirnya apa? Deal, kebagian aring gocap. Alhamdulillah rizki emang begitu, diputar kemana pun emang susah. Dan emang uratnya gocap, pengen 5 miliar bingung tuh. Maka apa? Udah jangan segala ngimpi tuh begitu. Kalau kita dapat rizki buat anak kita belajar, insya Allah nanti raudhah min riyadil jannah. Ini bukti yang sangat luar biasa. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala itu luar biasa, gak ada yang bisa. Maka itu alhamdulillah, ini keluarga besar Bapak Ronin almarhum, ini luar biasa anaknya, anak yang soleh dan soleha. Inilah barangkali amalan yang alhamdulillah tidak pernah akan terputus buat almarhum. Ini malam girang banget nih almarhum almarhumah. Kenapa? Anaknya ngedoain, anaknya ada yang ingat. Coba ntar giliran ninggang di kita Pak. Ini bahasanya bahasa begini ya. Ngerti Pak ya? Ninggang, ngerti ninggang? Ninggang, niban, ninggang di kita tuh, ninggang di kita nanti kan belum tentu Pak kayak begini. Ada nggak ngeriung begini? Ada nggak doa begini? Kenapa? Sekarang kita lagi diserang. Yang begini katanya kagak boleh, yang begini zaman Rasul kagak ada, lagi dibahas habis. Siapa yang akan ngedoain kita? Anak kita kagak doyan ngaji, doyannya WA. Anak kita nggak doyan ngaji, doyannya apa? TikTok. Asal di depan musola ngantuk, tapi di depan handphone udah begini Pak, gayanya luar biasa. Iya itu Pak, pantat teman, waduh luar biasa. Dan enggak, kadang aneh juga, nenek-nenek pakai jilbab begitu juga sama. Iya, cari dua-duanya begini nih, dua malis bener udah cari dua begini. Ya Allah, udah begitu. Zaman sekarang. Nah nanti kita diapain Pak kira-kira kalau mati? Apalagi sekarang musimnya JNE kirim. Jangan-jangan kalau kita mati, mereka diam saja, langsung pakai paket. Ya Allah Pak, zaman sekarang Masya Allah. Anak saya Pak ngalamin, saya punya anak perempuan, entar dikit lagi assalamualaikum, kali teh orang bawain duit, paket. Asal assalamualaikum kali ini namanya tamu bawain duit, paket. Tuh Pak,
Cuma takutnya besok giliran gua mati dipakai hati nunggu bocah. Zaman sekarang atau Pak, masa Allah luar biasa. Jangankan bocah tuh ngerti, apa nenek-nenek gua ngerti pakai. Iya, sekarang mana nenek-nenek kayak apa nenek-nenek nyuruh cucunya. Gua pengen beli sendal jepit, sendal lili, ada apa sendal lili di situ di online, sendal lili jadi di online. Ya, tetangga gua banyak tuh, ya Pak. Maka apa? Kita harus berpikir. Maka sekarang harus apa? Menjadi PR buat kita bagaimana kemudian generasi kita doyan sama kita begini. Lo coba sekarang nih orang tua semua, mana anak mudanya? Ada? 1, 2, mana itu? Itu mah bukan muda. Ya. Kan cikal bakal kita berarti hilang udah. Tunas kita udah nggak ada. Kenapa? Karena memang mereka udah nggak doyan yang begituan. Apalagi ngumpul-ngumpul begini, orang tuanya ngomong, nah, no, ada tahlilan di sana, tidak segala tahlil, bapak udah sono, begitu ngomong. Kagak mau dia nggak doyan yang berkat-berkat begini nih. Coba dikasih kue-kue begini Pak, bocah zaman sekarang kagak ada yang mau. Pengennya udah yang aneh-aneh. Apalagi sekarang Pak, lagi musim ini yang dari Jepang tuh, makanan Cina, makanan Jepang. Bahkan yang menurut umat Islam haram pun namanya ada hot dog. Dog apa dog? Anjing. Hot panas, anjing panas lu makan. Itu hot dog, Pak. Ada itu hot dog. Luar biasa, Pak. Wah, itu makanan yang susah namanya taroyaki. Teriyaki. Ada kok teri jengki itu enak, padahal mah bocah kagak tahu itu teriyaki, kagak tahu dalamnya teri jengki. Elah tuh makanan susah buat aneh-aneh semua. Oh, lagi dijajah itu Pak, luar biasa zat-zatnya menghancurkan. Itu yang namanya darah orang itu kan pengaruh Pak dengan makanan kita. Mohon maaf orang tua kita dulu kalau makan kan ngambil dari kebun, makanya berkahnya luar biasa, mengalir ke dalam darahnya pun berkah. Dan zaman sekarang orang beli yang begitu, tingkat kehalalannya pun belum tentu. Tuh, halalnya belum tentu, bahkan bisa jadi subhat, bisa jadi haram. Dimakan sama tuh bocah, katanya gurih bener mata lu semua. Gurih bener, gurih bener. Itu Pak, ada tuh makanan yang andalannya tuh putih benyenyeh tuh Pak. Apa tuh putih benyenyeh? Hah? Mayones apa udin? Apa tuh? Mayones? Urup atau mayones? Tuh, kalau maibah makanya enak, mayones. Itu Pak putih benyenyeh, kalau diinjek ya udah jember bener. Itu bocah doyan bener. Lah makanan bang dulu kita yang benyenyeh cuman aduk gemplong benyenyeh, emang gue enak bener sama kopi pahit. Sekarang yang benyenyeh dicariin tuh bocah sakal diangkal dua ya. Nah, maka ini barangkali ngerusak Pak. Makanya apa? Daya hafalnya kurang, daya ingatan dia kurang, minat belajar berkurang. Kenapa? Gara-gara zat kimianya kebanyakan. Tuh, maka kita kudu waspada banget zaman sekarang luar biasa. Ya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini bagian ngablak dikit kemana-mana kok. Ini buat kita, kenapa? Sekali lagi ini bekal buat kita. Maka alhamdulillah ini almarhum sudah merasakan nikmatnya amal-amal beliau, termasuk anak yang ditinggalkan adalah anak yang soleh. Sekarang sedang menikmati luar biasa. Kenapa? Karena amal itu yang tidak pernah terputus. Maka tinggal di kita nih bagaimana nanti akhirnya ketika kita mati, apa yang sudah kita persiapkan. Kalau mereka mungkin sudah mempersiapkan diri dengan amal-amal solehnya yang kita nggak pernah tahu, sementara kita apa? Padahal kata Allah dalam surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa itu? Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa kata Allah? Allah yang telah menghidupkan kematian dan Allah juga yang memberikan kehidupan. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum
Ayyukum ahsanu amala. Nanti itu pasti akan diberikan ujian dan cobaan. Ayyukum ahsanu amala. Ayyukum, kata Allah. Apa yang sudah kamu persiapkan? Ayyukum ahsanu, sebaik-baiknya amal-amal. Kenapa? Karena Allah tadi yang memiliki kematian, Allah yang memiliki kehidupan. Allah suatu saat akan mencabut kita. Allah suatu saat akan mencabut ruh kita. Kenapa? Karena kita adalah nafsun, manusia, umat yang bernyawa. Kenapa? Suatu saat pasti akan mati. Kita kan nggak tahu matinya kapan. Jadi kalau kita ngedengar kabar kan aneh-aneh orang mati. Zaman sekarang apa? Tahun kemarin nih matinya yang aneh luar biasa. Kebanyakan ngap-ngapan semua. Gara-gara apa katanya? Corona. Dalam ampek dikatain corona. Pas giliran malam-malam saya kaget, Pak. Di kamar gelap, ini ngapa saya ampek? Apa namanya? Napas ngap-ngapan. Pas saya lihat di atas bini. Urut itu mah angop deh. Bukan yang ngap-ngapan gara-gara corona, apa kok ngap-ngapan zaman kemarin kan gitu. Apa kok katanya corona, apa kok penyakit? Ampek corona, pilek corona. Orang Bangkis mah di Bojongsari apa diusir? Gara-gara corona orang Bangkis di masjid apa diusir? Asyik, sono, corona, pulang. Orang lagi ibadah, Pak. Itu dahsyatnya si corona begitu. Makanya abang katanya, ya tadi itu. Bu ilahi lo katanya asal apa? Ngek, corona dah memang penyakitnya bengek. Tuh. Makanya waduh buat kita luar biasa. Maka untuk itu apa? Yuk kita persiapkan. Amal apa yang sudah kita persiapkan? Yang paling dahsyat satu. Yang paling dahsyat yang harus kita persiapkan adalah sedekah. Masih banyak amalan lain, namun apa? Amalan lain terbatas. Sholat kita dapat pahala ketika kita sholat. Puasa kita dapat pahala ketika kita puasa. Haji kita dapat pahala ketika kita haji. Umrah kita dapat pahala ketika kita umrah. Bacaan Al-Quran kita dapat pahala ketika kita baca. Tapi sedekah ketika kita lakukan sampai kita mati, bahkan nanti di yaumil kiamah tetap mendapatkan pahala. Tuh sedekah hebat. Kadang-kadang model kita ini mohon maaf semuanya rata-rata ekonominya kan di bawah. Bahasanya gini, kalau bisa diajak sedekah, Bang, patungan no masjid, teras kurang, keramik kurang, boro-boro buat masjid apa keramik masjid gue, buat bocah bayaran gue kagak. Tuh bahasanya begitu mulu. Di sini apa di sono itu? Di sini mah enggak ya? Enggak, di sini mah pokoknya asal ada masjid langsung dirombak kok, langsung dibangun semua. Langsung perebut. Di sini mah asal masjid dirombak langsung pada perebut. Tuh. Asal masjid dirombak perebut. Ada yang perebut bata, ada yang perebut besi, ada udah macam-macam ya. Kali kusen masih ada bagusan perebut juga. Perebut di sini mah alhamdulillah perebut kebangun. Kenapa? Itu sedekah adalah catatan amal kita yang paling dahsyat. Bahkan Rasulullah menyebutkan ketika arba'un min kanjil jannah, 4 yang namanya itu celengan surga, salah satunya adalah ihfa'us sedekah. Apa itu ihfa'us sedekah? Memberikan sedekah. Berterus terang dengan sedekah, giat sedekah, tuh celengan surga. Maka kita kalau mau nyelengin surga dari sekarang, sedekah diperbanyak. Sedekah itu banyak macamnya, Pak. Bukan cuma duit doang. Kalau duit namanya infak, beda. Duit namanya infak. Bapak bayaran ke sekolahan itu bukan sedekah, namanya infak bulanan. Bapak ngisi kotak bari meleng karena cuma 2.000 di masjid, itu namanya infak, bukan sedekah disebutnya. Bapak ngasih sama Ustadz amplop, itu infak, bukan sedekah. Bapak ngasih uang sama anak
yatim itu namanya infak. Apa itu sedekah? Sesuatu yang ada dalam diri kita yang bisa kita berikan di jalan Allah, baik materi maupun jasa dan tenaga. Tuh namanya sedekah. Maka sedekah enggak terbatas. Ada yang berupa harta, ada yang berupa tenaga, ada yang berupa jasa. Doa itu sedekah. Senyum kata baginda Rasul sedekah. Maka kita kalau mohon maaf duit rada dikit, senyum banyakin. Tuh, bukan tawa, senyum. Bedanya tawa sama senyum. Kalau senyum mah kelihatan giginya dikit, kalau tawa maaf. Ini mah asal ketemu tawa, gelo namanya itu mah, bukan sedekah. Tuh, jadi kalau ketemu orang senyum, duit nggak punya, apapun nggak punya, atau kita lagi banyak duit, tetap senyum itu wajib buat umat Islam. Kadang-kadang giliran namanya berantem sama bini depan orang sama, senyum kagak apa kagak, manyung ya, ngapa lu, buruk, mau mana, buruk mana? Jadi senyum itu sedekah. Dapat pahala kita senyum. Oh, lain daripada muka ditekuk. Kan orang nyumpahin. Pak, kadang-kadang kan kita begitu ya. Giliran kepunya duit selebar jaga tahu. Kayak orangnya lo, nanya lo lagi kenal. Orangnya lo, Pak, kalau belum tembus semua orang kan tahu. Belum. Belum. Giliran coba tembus. Diam, ngerokoknya kok pura-pura. Biasanya Samsung Jinggo dibeli supaya kelihatan apa? Belum nembus katanya. Kenapa? Karena kalau udah kedengeran nembus pasti kita pada minjem duit sama gua. Begitu. Tuh. Ya, artinya apa? Kalau yang kita sembunyikan bukan kebahagiaan. Kata baginda Rasul, yang disembunyikan itu apa? Kitmanul musibah. Kalau musibah sembunyikan. Kita nggak punya duit, sembunyikan, jangan selebar orang tahu. Yang lain hujan berantakan. Tuh. Ya. Jadi yang disembunyikan itu musibah. Kalau kebahagiaan orang kasih tahu semua. Makanya ada dalam bahasa agama namanya tahadus binikmah. Kalau orang pelit emang dasar susah Pak, kalau orang urat pelit. Nah, tadi itu giliran punya duit diem. Takut betul yang giliran punya duit ketahuan orang. Boro-boro tahadus binikmah. Makanya apa? Besok nyaronya lagi bangkrut mulu sekali-kalinya. Kenapa? Pelitnya naudzubillah min dzalik. Padahal dalam konsep agama itu ada kan 2,5%. Itu kira-kira ingat sama 2,5%? Boro-boro ngasih bini goreng treat, keluarin dikit, 28 kemarin nembus itu banyak banget orang malu. Bisa apa alasan itu? Ya, emang kalau muka pelit emang kelihatan uratnya berbengkok. Tuh ya, tuh dalam bini ada yang dendamkan sama lakinya. Betul, kesal banget ya. Ya, jadi sedekah diperbanyak. Kenapa? Karena itu ladang amal kita, itu yang bisa menyelamatkan kita nanti di yaumil kiamah. Bahkan sedekah yang tadi dibilang oleh baginda Rasul, dari mulai alam kubur, padang mahsyar, sampai nanti dihisab, sampai masuk kepada yaumil kiamah, hari yang khalqiyah, kekal di dalamnya. Sedekah kita luar biasa. Walaupun memang sedekah kita bergantung kepada sholat kita. Karena memang sholat itu adalah biangnya ibadah. Tapi ingat, sedekah adalah pahala yang tidak pernah terputus. Makanya kan kata baginda Rasul ada 3 teman manusia. Yang pertama teman setia cuman pas giliran sampai mati doang. Yang kedua sampai kuburan. Yang ketiga sampai yaumil kiamah. Apa itu? Yang pertama teman manusia yang cuman ketika sampai mati doang, itu banda. Makanya mau banda mak rumah segini bagus sih, nanti pas giliran kita mati apa dia ngikut? Kagak. Tuh. Motor, mobil kita sampai keringet ke bool-bool. Kredit itu Pak sampai gejak kredit. Sampai kalau melihat orang yang pakaiannya jas hitam udah ketakutan.
asal ada jas hitam, waduh, udah ketakutan. Giliran kita mati, apa dia nolongin kita? Boro-boro Pak, itu motor NMAX, itu NMAX, kita kredit itu NMAX. Dia ketika mati gak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua adalah keluarga, termasuk bini, bapak laki. Kalau misalnya bapak, bini mati, kira-kira mau nyemplung ke kuburan? Boro-boro, bini belum mati udah ada persiapan. Benar? Tuh kan, bapaknya Hasbi ngomong tuh. Bini belum mati udah ada persiapan kata dia. Wah ini nih parah. Mamanya Hasbi ada nggak Mamanya Hasbi? Lah kebakaran tebang nangis, kok nangis kamu plase, nangis bohongan. Lagi masih pacaran kan ngomong ada hidup semati, giliran mati gini kan diem baik. Ngomong sehidup semati giliran mati, wah lah kayak perempuan Pak, nangis sampai babalu, jangan tinggalin gua nggak mau babalu. Coba suruh nyemplung, tantangin suruh nyemplung, kagak bakal mau, ya kan kagak bakal mau. Tuh, cuma nyampe kuburan doang. Ya itu tadi, apalagi laki mau Pak bini mati kagak gue nangis aja. Ada yang girang, ada yang pura-pura nangis, udah macam-macam, udah akalnya. Ya, kenapa? Karena memang tidak ada yang setia manusia itu. Siapapun dia yang paling hebat ketika kita mati nggak ada yang mau ngikut. Kecuali yang sampai kepada surganya Allah, yakni amal kita. Salah satunya adalah sedekah. Maka sedekah luar biasa, dahsyatnya luar biasa. Maka sekarang yuk kita gemar bersedekah. Kenapa? Itulah yang bisa menyelamatkan kita nanti di yaumil kiamat. Amin ya rabbal. Maka mudah-mudahan sekali lagi ahli kubur yang diniat, Bapak Ronin beserta ibu yang sudah almarhumah, mudah-mudahan apa yang beliau keluarkan selama hidupnya bernilai sedekah, ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang, mohon maaf barangkali nanti kebanyakan. Luar biasa karena di sini banyak guru-guru. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Guru-guru di sini pada ada semua. Insya Allah nasihat-nasihat beliau sebetulnya yang paling mulia. Ketimbang saya datang ke sini sebetulnya pengen main doang. Ketemu ini dendam banget soalnya bapaknya Hasbi Roman kalau saya nggak datang. Makanya alhamdulillah saya bisa datang, ketemu, bisa silaturahmi di sini banyak. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat semua. Mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah, berida wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.